Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kita masih tetap di rumah saja. Biarlah jemaat Tuhan saat ini kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup untuk kami menjalani setiap aktivitas kami Tuhan. Dan kami memberikan waktu kami sejam ke depan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, menyertai kami sepanjang ibadah online kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau juru selamat hidup kami Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih, setia, dan rahmat dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kemurahan Tuhan dan kesempatan baru yang kami terima setiap paginya di mana kami masih bisa bangun. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami mau sama-sama rindu belajar kebenaran firman-Mu, biar Engkau berbicara bagi kami, memberikan pengertian, pemahaman, agar firman yang kami dengarkan, agar firman yang kami mau pelajari bersama Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, hingga akhirnya Tuhan kembali dan Tuhan menemukan kami tetap menjadi anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada hari ini, saya yakin kita semua sehat. Amin. Dan kita semua dalam kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan dengan judul Gagal Percaya. Mungkin beberapa minggu yang lalu saya juga pernah membawakan dengan judul yang sama, tapi saya harap dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini kita bisa lagi belajar bahwa segala sesuatunya itu adalah menunggu dan bersabar serta mengikuti perkenan Tuhan, begitu. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Tapi kita hanya akan membacakan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita Keluaran 32 ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita memang mengalami keadaan yang sangat kurang baik. Bahkan kita mengalami keadaan-keadaan di mana segala sesuatunya begitu merepotkan dan begitu terbatas. Entah pekerjaan kita, entah mungkin yang kuliah atau yang sekolah juga terbatas. Pekerjaan yang biasanya bisa diselesaikan dengan satu kali jalan, sekarang mungkin rasanya kita mengerjakan sesuatu tuh seperti berkali-kali lipat. Keadaan yang baru di new normal ini gitu. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Keluaran 32 adalah berbicara tentang bagaimana bangsa Israel juga pada waktu itu mengalami keadaan yang sama seperti yang mungkin mirip seperti yang kita alami hari-hari ini. Tidak berbicara tentang bagaimana seberapa besar mereka, seberapa kuat mereka, tapi bagaimana berbicara tentang mental, bagaimana berbicara tentang spiritual, bagaimana berbicara tentang kita menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul hari ini seperti yang sudah saya katakan adalah gagal percaya. Gagal percaya berarti kita tidak berhasil, berarti ada keadaan tertentu di mana kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, berarti kita tidak jadi melakukan sesuatu. Atau ketika kita menjadi orang, kita kemudian akhirnya gagal atau tidak mengakui, tidak meyakini, tidak membenarkan, tidak meyakini secara nyata, atau dalam keadaan tertentu kita tidak dapat memenuhi harapan yang namanya seseorang yang jauh lebih superior di atas kita ya. Seperti itu. Hari-hari ini saya ingin percaya bahwa mungkin kita mengalami yang namanya kegagalan, entah di dalam pekerjaan kita, atau mungkin ada banyak hal yang kita alami yang akhirnya membuat kita juga sedikit tawar hati, mencoba untuk mundur, memberikan excuse, memberikan permisi pada diri kita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini juga secara pribadi saya juga menyampaikan bahwa saya mengalami yang namanya
ketidaktenangan seperti itu, cemas juga, takut juga gitu, kadang juga tidak sabar. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang seperti ini yang hari-hari ini mungkin sedang kita alami, mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi bagi saya secara pribadi, keadaan kita membuat kita jadi orang yang akhirnya bisa tidak percaya, bahkan gagal percaya kepada Tuhan seperti itu. Mungkin kita mengalami stres karena mungkin keadaan kita juga yang tidak kunjung selesai. Mungkin kita juga mengalami kekesalan karena pekerjaan yang terhambat, atau kita juga mengalami kecemasan, kekhawatiran, gelisah tentang hari esok yang kita tidak tahu pasti di tengah keadaan dunia yang bahasanya saya bahasakan lagi sakit begitu. Dunia aja lagi sakit, apalagi yang ada di dalamnya, apalagi isi dunia tersebut. Mungkin hari-hari ini kita sedang sakit, dan mungkin keadaan kita sangat mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, di mana mereka baru saja keluar dari namanya tanah Mesir, dari keadaan mereka yang dulu menuju ke keadaan mereka yang baru. Tentu dengan kesadaran kepada Tuhan yang masih belum cukup, saya bisa bilang begitu, dan juga kepedulian, perhatian mereka juga terhadap lingkungan atau terhadap Tuhan atau terhadap pemimpin mereka juga masih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan yang terjadi pada waktu itu ketika mereka berusaha untuk menemukan Tuhan dari setiap awal perjalanan kehidupan mereka menjadi sebuah bangsa yang besar waktu itu menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka mengalami yang namanya gagal percaya, di mana ketika Musa yang menjadi pemimpin mereka waktu itu harus menemui Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan, untuk menerima apa pesan Tuhan yang akan disampaikan bagi bangsa itu, agar kedepannya mereka bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi umat yang benar-benar sebuah pilihan seperti itu. Namun kenyataannya adalah bahwa bangsa itu menjadi bangsa yang gelisah mungkin waktu itu, cemas, akhirnya tidak sabar, kemudian mendesak salah seorang imam yaitu Harun untuk membuat bagi mereka Tuhan lain yang nyata, yang bisa dilihat, yang harapan mereka adalah berjalan di depan mereka. Padahal bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir dengan semua tanda-tanda dan mujizat adalah sesuatu yang sangat besar. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi bangsa ini waktu itu ketika Musa meninggalkan mereka untuk bertemu Tuhan di Gunung Sinai, mereka mengalami kemunduran kepercayaan atau malah gagal percaya pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya di hari-hari ini juga mungkin kita mengalami hal yang sama. Mungkin kita mengalami kemunduran keyakinan kita, keimanan kita kepada Tuhan, dengan keadaan kita juga yang jujur saja sulit seperti itu. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya juga baru diingatkan ketika malam sebelum PSBB ini generasi kedua yang saya bilang ya, PSBB generasi kedua, di mana 2 minggu ya katanya, 2 minggu katanya, nggak tahu, belum tahu apakah akan diteruskan PSBB atau bagaimana, karena angka yang kemudian positif seperti itu kan semakin meningkat. Saya kita janjian supervisor untuk video call, dan kita ada 6 atau 8 orang begitu. Kita video call, dan di sana kita udah dikasih tahu, dan mereka pun terbuka gitu bahwa memang keadaan ini membuat yayasan juga mengalami yang namanya secara keuangan ya turun gitu. Menurun secara keuangan. Beberapa anak yang mungkin bersekolah di tempat di mana saya mengajar juga akhirnya memilih untuk cuti sekolah begitu, mengingat juga keterbatasan untuk menangani mereka seperti itu. Dan kita sudah diingatkan bahwa ya mungkin akan ada yang off, akan ada yang bisa jadi off dalam artian mungkin PHK atau off sementara waktu kemudian dipanggil, kan kita tidak tahu begitu. Cuma dari situ juga saya berpikir, oh begini ya ternyata ketika kita hidup di antara garis iya dan tidak, di antara keadaan di mana kita memiliki harapan dan tidak. Tapi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu kemarin dan minggu-minggu ini juga saya belajar dari kisah di dalam Keluaran 32 bahwa
Apapun keadaan kita yang kita hadapi hari-hari ini, ya percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Bahwa setiap kita pun mengalami hal yang sama begitu. Orang tua, anak-anak yang bekerja atau yang punya usaha pun pasti hari-hari ini sedang berpikir bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup, melanjutkan usahanya ke depannya di tengah keadaan yang memang sangat membuat kita terbatas satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin ada yang lebih parah dari kita begitu hari-hari ini. Namun Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang yang mungkin saat-saat ini meragukan Tuhan, bukan berarti, atau mungkin kita gagal percaya juga, sudah gagal percaya begitu, bukan berarti sebagai orang percaya atau orang Kristen kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, takut, gelisah, mungkin tidak sabar juga adalah hal yang wajar. Tapi satu hal yang saya ingatkan adalah sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak baik, dan sesuatu yang berlebihan juga mungkin akan mendatangkan sesuatu yang buruk juga bagi kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita perlu paham, kita perlu mengerti, agar dalam kehidupan ini kita bisa selalu bijak menjalani kehidupan kita dengan cakap menjalani hidup ini. Artinya apa? Di hari-hari ini harusnya kita menjadi orang yang mau taat sebagai orang Kristen, taat peraturan apa yang disampaikan pemerintah dan semuanya, agar kita gak jadi batu sandungan buat orang lain. Seperti bangsa Israel dalam Keluaran 32, bahwa kenyataannya mereka akhirnya menjadi pembicaraan oleh bangsa lain ketika mereka kemudian menduakan Tuhan dan kemudian murka. Tuhan ada bagi mereka seperti itu. Dan mungkin hari-hari ini kita menjadi bagian dari bangsa Israel yang gagal percaya seperti itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mau cakap menjalani hidup, menjadi orang Kristen yang bijak seperti itu. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, menguatkan siapapun tanpa memandang, kemudian menjadi orang yang bertindak sesuai keperluan dan kebutuhan di hari-hari ini. Tidak seperti apa yang bangsa Israel lakukan, menjadi tidak sabar, kemudian memaksa siapa Imam Harun untuk membuat bagi mereka sebuah patung bumbu emas yang akhirnya membuat Tuhan murka. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Mari kita mau ingatkan lagi diri kita sendiri, mungkin orang di sekitar kita, atau siapapun yang mungkin hari-hari ini sudah mulai menjauh atau mungkin sudah mulai mundur dari keyakinannya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada menolong kita tepat pada waktunya. Jangan sampai karena keraguan atau ketidaksabaran kita, akhirnya kita menjadi orang yang melupakan Tuhan, dan akhirnya pun lupa mengasihi orang lain. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang saya mau bagikan adalah mari kita mau sama-sama tetap mengasihi siapapun orang tersebut. Tentu kalau misalnya kita melihat kondisi kita sekarang, ya dengan bijak, dengan hikmat, minta pertolongan Tuhan. Kemudian ketika kita menjadi orang yang benar-benar lupa Tuhan dan akhirnya kita melupakan sesama kita, ya saya bisa katakan bahwa mungkin saya adalah salah satunya. Akhirnya kita menjadi orang yang mutlak gagal percaya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai karena gagal percayanya kita memaksakan kehendak orang lain dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Tidak sampai di situ saja. Kadang ketika kita sudah mulai memaksakan kehendak atau keinginan orang lain dalam kehidupan kita, akhirnya kita bisa menjadi orang yang sangat, menurut saya, durhaka, ya. Pasti kita akan melakukan yang namanya kita akan memaksa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ada di titik ini, memaksa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bagaimana sih? Ya, kita menuntut segala macam hal, menuntut A, B, C, mempertanyakan kenapa A, kenapa B, dan kenapa C. Terlalu banyak menuntut, terlalu banyak memaksa kehendak Tuhan, akhirnya kita lupa dengan diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya dengan tentu, dengan hikmat, dengan pengertian,
dengan otak kita agar ketika kita menjalani kehidupan kita ke depan, kita bisa menjalaninya dengan baik dan kita tidak menyalahkan Tuhan sama sekali dalam kehidupan kita. Tindakan berlebihan, tindakan yang terburu-buru, tindakan yang mungkin bisa jadi hari-hari ini kita sudah lakukan, yaitu kita mendahului Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, yang mungkin kita tidak sadari seperti itu Bapak Ibu. Kadang, bukan kadang ya, kenyataannya akan menghancurkan diri kita sendiri seperti itu. Kemudian kita menyesal, kemudian baru kita datang kepada Tuhan. Aturannya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memiliki hikmat, yang memiliki kebijaksanaan, itu aturannya kita lahir sebagai orang-orang yang mau selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan bertindak dengan hikmat. Ketika orang hikmat, orang yang bijaksana menjalankan keseharian atau apa yang bisa ia lakukan, tentu pasti akan berjalan dengan baik. Tentu orang yang hikmat atau orang yang bijaksana akan yang namanya menghindari penyesalan. Karena apa? Ketika kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijak, kita akan memikirkan ke depannya seperti apa, dampaknya bagi orang lain seperti apa. Percayalah Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa dari setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, masalah apapun itu, Tuhan pasti sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tidak ada yang salah ketika Tuhan bilang ke kita untuk menunggu, ketika kita diajarkan untuk bersabar menanti perkenan Tuhan. Tentu waktu yang tepat adalah waktu Tuhan. Karena ketika kita mengikuti keinginan kita atau menuntut Tuhan sesuai keinginan kita, ya kadang juga hasilnya, bukan kadang sih, menurut saya secara pribadi dan apa yang saya alami juga, hasilnya ya sangat tidak memuaskan secara pribadi ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu. Hanya saja kadang ketika kita belajar menunggu, ketika kita belajar menanti perkenanan Tuhan, kita sebagai manusia, orang Kristen khususnya, kita kurang bersyukur, bahkan lupa, atau kita terlalu jadi banyak mengeluh. Aduh, lama banget sih, kapan sih semua ini berakhir seperti itu? Kapan sih? Kenapa sih? Aduh. Dan satu hal lagi yang ini saya alami secara pribadi Bapak Ibu, saya tidak mau menyampaikan apa yang orang lain alami, tapi ini yang saya alami sebagai pembelajaran kita dan kaitannya dengan firman Tuhan seperti itu. Alasan yang selanjutnya adalah banyak alasan. Ketika kita belajar menunggu, belajar menanti, belajar menanti perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, kadang kita lupa yang namanya bersyukur. Bahkan kita juga bisa terlalu banyak mengeluh, bahkan yang paling menyebalkan adalah terlalu banyak alasan. Nanti karena ini nanti aja gampang. Hal yang seperti itu yang kadang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya ya gagal percaya, karena kita tidak belajar dari kehidupan kita, dari apa yang kita alami. Kadang sesuatu yang terjadi itu, keadaan kita menunggu, keadaan kita menanti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kadang sebenarnya itu sedang mengajarkan kita sesuatu, kadang juga sedang mengingatkan kita sesuatu, bahkan menyadarkan kita tentang sesuatu, bahwa di atas segalanya masih ada Tuhan, bahwa di atas setiap permasalahan kita masih ada Tuhan, bahwa di atas setiap keputusasaan kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal demikianlah yang hari-hari kita alami dan bangsa Israel waktu itu alami. Mereka tidak belajar dari keadaan mereka di mana mereka harus menunggu. Mereka tidak saling mengingatkan atau mengingatkan diri mereka sendiri dari keadaan ketika mereka menunggu Musa untuk turun dari menerima yang namanya perintah Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Musa kepada bangsa itu. Bahkan mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan dan akhirnya membuat Tuhan marah. Dan tidak hanya Tuhan saja, para Musa pun akhirnya marah.
firman Tuhan akhirnya mengakibatkan apa? Kematian dari sebagian besar bangsa itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu terus sabar dalam segala hal dan dalam semua keadaan kehidupan kita di hari-hari ini. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel di Keluaran 32 ini. Belajarlah bahwa segala sesuatu, persoalan keadaan-keadaan kita sekarang pasti ada jalan keluarnya. Sesulit dan sesukar apapun itu, saya yakin dan percaya bahwa ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Apalagi kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya Tuhan seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita masih tidak percaya ada jalan keluarnya, atau kita meragukan Tuhan, ya intinya kita gagal percaya kepada Tuhan sudah. Keadaan-keadaan sekarang memang sangat sulit, sukar, terbatas. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kita mau atur waktu kita lagi dengan baik. Kita mau kelola perasaan kita di hari-hari ini menjadi lebih baik. Karena kadang di hari-hari ini, di keadaan yang gak tentu, di hari-hari inilah seperti itu, manusia tuh mudah baper, mudah bawa perasaan, mudah emosi, gak sabaran, terburu-buru, tergesa-gesa. Mari kita mau belajar lagi kelola perasaan kita. Kemudian kita juga mau belajar juga dari pengalaman orang lain, apa yang orang lain alami. Bahkan kita belajar dari pengalaman kisah-kisah kita yang mesti menguatkan kita semua. Lalu kita juga mau atur diri kita sendiri sebaik mungkin. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, pribadi lepas pribadi, kita yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Oh, itu sangat merepotkan. Lakukan bagian kita. Sisanya kita menunggu keajaiban Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa kuatkan iman kita, hati kita masing-masing dengan mengatakan kalimat ini. Saya yakin bahwa kita lakukan bagian kita, maka sisanya adalah kita menunggu keajaiban Tuhan. Saya sangat percaya mujizat Tuhan, saya sangat percaya keajaiban Tuhan, karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Bahkan di keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak masuk dalam pikiran kita, tidak mungkin, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saya ingin percaya itu. Bapak Ibu bisa baca bagian yang ketiga, belajar sabar dalam segala hal dan keadaan itu, di ayat yang ke-15 sampai yang ke-29. Saya baca di rumah. Kemudian dari keadaan kita dan belajarnya kita tentang kesabaran dalam segala hal dan keadaan, tentu akan ada resiko atau konsekuen yang mesti kita alami, yang mungkin bisa jadi sangat sulit, sangat sukar, sangat tidak nyaman, mungkin juga membuat luka di hati. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa melewati kesukaran, kesulitan, persoalan apapun itu di hari-hari ini ataupun di hari-hari depan yang mungkin bisa jadi lebih baik atau bisa jadi tidak lebih baik, percayalah bahwa kita sedang grow up. Percayalah bahwa kita sebagai pribadi, sebagai orang-orang Kristen sedang terus tumbuh ke atas, memandang kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Resiko atau konsekuensi kadang bisa secara pribadi atau secara menyeluruh yang akan kita alami ataupun orang di lingkungan kita alami. Tapi balik lagi ke poin yang pertama tadi, pembelajaran kita yang nomor 1, berbicara tentang terus percaya dan terus menunggu, walaupun sulit dan sukar, tapi bisa kok dilakukan gitu. Tentu dengan minta perkenan Tuhan, minta hikmat Tuhan, memohon kebijaksanaan Tuhan. Dengan pikiran kita mau atur semuanya dengan baik. Saya yakin bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan perkenan Tuhan, tentu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, mari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di hari-hari ini,
di keadaan kita yang sulit, corona, keterbatasan satu dengan yang lain, komunikasi, pekerjaan dan semuanya, saya mau katakan bahwa kita harus terus percaya dan terus menunggu yang namanya perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan terus belajar, dengan terus percaya, dengan terus bersabar bahwa semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu akan indah pada waktunya, tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, tetapi bagaimana kita mau melewati sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian akhirnya kita bisa terus tumbuh. Percayalah, ketika kita terus tumbuh, tidak menjanjikan bahwa kita akan terus senang, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah selalu tentang belajar. Bahkan kekurangan adalah bagian hidup kita yang perlu kita sadari hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita tetap konsekuen, tetap konsisten begitu, percaya dan menunggu. Kemudian jika dipercayakan kelebihan, saya ingin percaya kita harus tetap terus rendah hati, terus memupuk rasa percaya, terus belajar dari hari ke hari bagaimana menjadi sabar, bagaimana menjalin komunikasi dengan Tuhan tentunya, pribadi lepas pribadi, dan juga komunikasi dengan saudara seiman, tentu di lingkungan di mana kita berada, atau orang-orang di lingkungan kita di mana berada juga yang mungkin belum kenal Tuhan juga. Kita menjadi teladan. Apabila datang kesempatan baik dalam kehidupan kita, maka kita patut mensyukuri dan menjalaninya. Kesempatan baik bukan berarti kesempatan yang menyenangkan. Kesempatan baik bukan berarti kesempatan yang tidak menimbulkan juang. Kesempatan baik adalah kesempatan di mana kita mau mengeluarkan effort kita, tenaga kita, upaya kita sebagai orang Kristen untuk terus tumbuh, dan ketika saatnya tiba, kita tetap setia. Ketika saatnya tiba, kita tetap ada dan terus tumbuh, bahkan berbunga dan berbuah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tutup renungan kita pada pagi hari ini yang mengingatkan kita atau mengajarkan kita atau menyadarkan kita untuk tetap terus percaya, terus menunggu, memupuk rasa sabar, belajar rasa sabar, memupuk rasa percaya kita kepada Tuhan terus menerus melalui setiap tanggung jawab yang mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita atau komunikasi kita dengan Tuhan, dengan sebuah ayat yang bunyinya seperti ini: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami akan terus percaya, menunggu, berjuang agar kami menerima perkenanan Tuhan, dan dalam menjalani kehidupan kami boleh menjalaninya dengan cakap hari pas hari. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk terus memupuk, memperhatikan, mempedulikan rasa percaya kami agar kami terus grow up, agar kami terus tumbuh ke atas, memandang kepada Yesus Kristus saja. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu belajar bersabar dari setiap kehidupan kami, dari setiap keadaan dan hal yang kami hadapi. Dan kami yakin percaya Tuhan, ketika mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, pasti ada jalan keluar.
Meskipun sulit dan sukar, kami yakin bahwa ketika kami mampu melewatinya, kami adalah orang yang terus tumbuh. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baik, di mana kami dikuatkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan, aktivitas seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita bisa diberkati, dikuatkan, bahkan juga diingatkan, bahkan disadarkan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya harap kita semua bisa menjadi orang-orang Kristen yang terus memperhatikan lingkungan kita, juga terus tetap memperhatikan protokol kesehatan juga Bapak Ibu, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu taat, selalu bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.